Masuk juga ya ikhwan kadang dalam pembahasan yang seperti ini dalam masalah thalabul ilmi. Betul-betul thalabul ilmi di zaman sekarang ini karomah. Karomah, betul-betul karomah. Jiwa penuntut ilmu di zaman sekarang itu tidak dimiliki oleh setiap orang yang berada di marokis ilmi ataupun fil jami'ah. Tidak. Jiwa menuntut ilmu itu, anak katakan lagi, tidak dimiliki setiap orang yang berada di markaz ilmu ataupun fil jami'ah sekalipun. Punya jiwa menuntut ilmu, terkadang tidak dimiliki. Apalagi yang memang bukan seorang penuntut ilmu, seorang talib yang punya kegiatan belajar khusus nyantri. Apalagi seperti itu, kadang datang semangatnya lagi semangat, hilang. Antum lihat, saksikan kawan-kawannya antum. Ada dulu kawan-kawannya antum, semangatnya luar biasa, siang malam, tahu-tahu hilang. Kalau lagi semangat pagi daras, ya enggak, Bik? Sore ada lagi darur hadis, malam juga ada lagi. Tahu-tahu dapat job nyupir, ngilang itu tadi 2 minggu, ya enggak? Nah, itu tadi. Sehingga yang diinginkan dalam kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kontinunya kita, walaupun sedikit. Dia cuma bisanya ba'da subuh, tapi terus itu jauh lebih afdal, ikhwan. Ya pada pengen dengarkan, pengen istima' as-sautiyat, didengarkan, ngeprint semua pelajaran, dengar. Sudahnya itu dengar sekali 2 kali sudah tidak lagi. Ya. Ini kurang tepat dalam menuntut ilmu. Makanya antum dalam menuntut ilmu, antum tempuh dengan sedikit demi sedikit. Ya, wali badanika alaika haqqan. Badannya antum itu punya hak untuk istirahat, punya hak untuk rohah, santai-santai. Ada waktunya untuk belajar, ada waktunya istirahat, ada waktunya ibadah. Sehingga bagi seorang talibul ilmi sangat-sangat dituntut pada zaman sekarang ini tadi adalah al-istimrar fi talabil ilmi, terus menerus dalam menuntut ilmu. Sebagian ikhwan, sebagian talabat, kadang ketika selesai dia belajar mondok pesantren sudah, seakan-akan kalau sudah pegang ijazah, pegang piagam, mendapatkan peringkat ke-1 itu sudah selesai. Tidak, ikhwan. Berapa banyak orang yang dulu yuqal min azka tullabil ilm, termasuk tullabul ilm yang paling cerdas, ya. Namun tatkala tidak ada lagi hubungan dengan ilmu, sudah ilmu itu akan hilang, ya ikhwan. Ada orang yang dianggap mungkin mutabati, telat belajarnya, pelan, ya. Ibaratnya tuh melangkahnya masih merangkak dalam memahami, tapi dia punya prinsip istimrar, continue dalam menuntut ilmu, maka indahu hasilah, dia akan mendapatkan dan sampai kepada tujuan, lambat laun itu pasti. Ini poin penting, al-muhafadhu ala al-a'mal, ya. Wa min hadzal bab, dan termasuk bab ini apa? Al-muhafadhu ala talabil ilmi, terus menerus dalam menuntut ilmu. Antum menuntut ilmu di fi marhalatit talab, antum sekarang marhalatut talab, menuntut ilmu terus antum menimba. Ketika antum sudah selesai menuntut ilmu dan antum dianggap sebagai orang yang sudah mencukupi, bisa memberikan faedah ilmiah, maka jangan antum lupa dan lalai untuk menimba ilmu, imma bil mutola'ah wa imma bil muraja'ah. Mungkin karena antum tidak bisa untuk hadir, hudur fi majalisil ulama dikarenakan jauh tempatnya, tapi antum masih bisa untuk menjaga ilmu yang ada pada antum dengan qira'atu kutubil ulama, membaca kitab-kitabnya para ulama, wal mutola'ah,
wal bahath, membahas dan yang lainnya, itu masih bisa antum tempuh. Kalau seandainya antum belum mencapai, belum bisa, maka antum teruskan menuntut ilmu. Jangan menganggap ya ikhwan, ketika antum selesai dalam suatu amalan, antum berhenti pada amalan tadi. Dulu sebelum ana berangkat ke Yaman, seingat ana di tausiah, kalau tidak salah waktu harinya hari Rabu, tausiah terakhir pelepasan di tahun 2013, di tahun 2011 sebelum ana berangkat ke Yaman. Kelulusan santri takhasus diniyah, nggak kati piagam, kati ijazah, kati stempel, kati bukan cak antum dapat ijazah mumtaz galau kemarin itu. Ada ustadz waktu itu yang memberikan nasihat, namanya Ustadz Shadiqun dari Ambon. Datanglah dia ke Al-Bayyinah waktu itu. Dia memberikan tausiah, membahas ayat firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza faragta fansab. Antum lihat tafsir ayat ini, maksud dari ayat ini, ketika antum selesai melakukan suatu amalan, antum kerjakan amalan yang berikutnya. Ketika antum selesai melakukan suatu amalan, kerjakan amalan yang berikutnya. Itu tafsir ayatnya. Fa idza faragta fansab. Kata ustaz itu, apabila engkau telah selesai, maka engkau bangkit, lanjutkan. Itu yang membuat anak mendorong berangkat anak ke Yaman. Itu tausiah disampaikan di bulan Juli atau Juni. Anak berangkat ke Yaman bulan Maret. Anak pulang tuh langsung buat paspor. Ketika itu anak pulang kampung, bapak anak tidak punya duit. Anak bilang, Pak, anak pengen ke Yaman. Kata bapak belum punya duit. Kata duitnya ya kawan. Antum yang tahu, anak pernah anak ajak ke kampung, sengaja anak ngajak antum ke kampung, bagaimana kondisi kehidupan orang tua anak. Kata bapak, tidak punya duit bapak. Kalau gitu kitab aku mau ku gadaikan. Nah dulu punya kitab lumayan lah, kalau dikumpul-kumpul dulu dipajang di rak itu mungkin bisa lumayan lah, dalam artian kalau sekitar 2 karton atau 3 karton gudang garam itu. Bilang kitab ini mau gadaikan. Sempat kepikir dulu ingin jadi TKI. Ada kawan yang jadi TKI di Saudi. Kan dulu mikir kalau ke Saudi kan jadi TKI bisa sambil belajar. Sebenarnya tidak ada yang bisa seperti itu. Ketika aktifnya sibuk nyari duit, baik. Sama lah cak antum. Kalau sibuk, ada yang bilang, sudah Ustaz saya ingin deketi markis Darul Hadis sambil jualan. Mana aduh. Kecuali dia antrinian kan? Ya enggak? Nah, itu tadi susah. Dari Juli, Agustus, September, Oktober, November anak berangkat ke Jawa. Anak berangkat waktu itu ke Gresik, menghilangkan pikiran, stres di kampung. Saya sempat dakwah, ngisi-ngisi kajian, jadi dai kroco lah, itu tadi kayak antum ini tadi. Masih mending antum ini yang disuruh dakwah ini sudah ada ustadz yang bimbing antum sudah dikasih lapak. Dulu enggak ada lapak kita. Telah kenal sama Abu Zaki ini, Nur Hidayat ini sudah kenalnya sebelum ke Yaman. Di bulan Desember anak store duit. Waktu itu ada duit 14 juta. Anak store kan 14 juta. Anak ingat waktu anak berangkat ke Tangerang, bapak anak tuh masih kasih duit. Itu bapak jual kambing untuk ongkos beli tiket Lion Air untuk berangkat ke Tangerang. Anak berangkat ninggalkan Tangerang dari bandara Jakarta itu, bandara untuk ke Yaman, naik pesawat Yemenia itu bapak anak pulang kampung naik bus dalam keadaan cukup untuk ongkos dari Jakarta sampai Palembang. Bukan sama Pak ya ikhwan, kita bukan anak orang kaya, tapi anak punya prinsip ya. Kalau para ulama salaf dulu bisa belajar dalam keadaan mereka tidak punya apa-apa, ngapa kita tidak bisa? Tergantung semangat. Bukan masalah duit, tapi masalah semangat. Kalau semangat yang bulat dengan doa yang kuat dan harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perkara sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni abdi bi.
aku sesuai dengan sangkaan hambaku. Siapa yang sangkaannya besar terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kepada dia, maka akan terkabul. Itu banyak-banyak doa. Doa silahul mu'min. Doa itu senjata seorang mukmin. Antum menggantungkan cita-cita antum, gantungkan dengan doa. Semua orang-orang yang maaf ya, menganggap mahal biaya sekolah itu dikarenakan kurang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu memang sekolah mahal, salah dia sendiri. Mau sekolah mahal, dia mau sekolahnya yang ya enggak baik. Pengen sekolah masuk pondok salaf di Jogja, dia masuk pondok salaf yang satu, yang A. Coba pondok salaf yang agak di bukit dikit, ya enggak? Ya enggak baik. Murah. Dia pengen pondok salaf yang ada di Magelang, yang A. Coba agak sedikit di Pabelan, ya enggak? Murah. Itu yang jadi masalah. Pengen belajar depan ulama, maunya di mana? Maunya kalau depan ulama itu Jamiah Islamiyah, Ummul Qura, Muhammad bin Saud, Saudi Arabia. Ya, coba ke Yaman. Ya enggak? Makan nasi siang lauk kentang, sore pasulia dengan roti yang sudah alot, pagi rotinya agak hangat, itu tadi, tapi lauk pasulia 3 bulan asam urat. Nah, tapi butuh sabar. Ya. Kalau makan siang ada debu kencang, akan menyelinap nasinya antum. Nasi lauk kentang taburan debu. Nah, itu tadi. Butuh kesabaran. Tapi kalau antum besar harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, antum ingin belajar terus, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi antum semua. Tinggal permasalahan ada pada kita, ikhwan, menuntut ilmu tadi. Kita punya tekad yang bulat, yang kuat, tidak untuk meraih ilmu tersebut. Kalau kita punya tekad yang kuat untuk meraih ilmu tersebut dan terus ingin muhafadzah ala talabil ilmi, maka Allah SWT akan mudahkan bagi kita ke depannya. Wa innahu layasirun ala man yassarahullah. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi orang yang Allah SWT mudahkan. Wallahu alam ya ikhwan, Darul Hadis ini bisa jadi berdirinya, bisa jadi adalah doa-doanya antum sendiri. Ya bisa jadi doa kita bersama. Ya enggak? Berarti kan bukan satu yang mustahil Allah SWT untuk mengabulkan, kan? Bukan mustahil. Dalam waktu 8 bulan Allah SWT berikan kemudahan pada kita. Berdirilah masjid ini tadi. Yang kita tidak punya perencanaan, tidak punya panitia, tidak punya ini tadi. Bukan mustahil kan bagi Allah SWT. Antum tahu berapa dana yang terkeluarkan ini tadi? Sudah hampir 1 M. Berarti dari sini Allah SWT maha kaya. Allah yang membolak-balikkan hati hambanya. Allah SWT yang menggerakkan hati hambanya. Sehingga kita yang dituntut untuk kebutuhan ketergantungan kita kepada Allah SWT. Keistiqomahan dalam ibadah, istimror dalam ibadah, itu perkara yang dituntut bagi kita untuk kita benahi. Ini prinsip baku, prinsip paten yang harus antum tanamkan pada diri antum sejak dini ketika antum menuntut ilmu. Jangan terpikir sedikit pun untuk al-inqita' an talabil ilmi. Jangan terpikir untuk putus dari menuntut ilmu. La tatafakkar. Jangan antum berpikir walau sa'atan. Itu kemarin kitab as-sabru kesabaran li talibil ilmi kan, bagi penuntut ilmu tadi. Di antaranya apa? Jangan terpikir, faedah buku yang kita baca pekan lalu, jangan terpikir sedikit pun ada mau berhenti dari belajar. Jangan mentang-mentang sudah selesai program tahfidzul Quran 3 tahun, sudah berhenti, tidak lagi. Selesai hafalan Quran 30 juz, berhenti, tidak lagi mau belajar. Bukan seperti itu seorang talibul ilmi, tapi terus dia belajar. Fa idza faragta fansab. Sudah selesai, mentang-mentang selesai S1, SOS, ya enggak, bisa bahasa Arab sedikit-sedikit, durus logo jilid 1, enggak mau belajar lagi. Nah, ini bukan jiwa-jiwa talibul ilmi. Darul Hadis butuh para penuntut ilmu.
bukan butuh orang yang tadzawuq fi talabil ilmi, cuman nyicip-nyicip. Difahami? Kalau antum nak nyicip-nyicip tidak akan berhasil. Kalau ditanya berapa lama program Darul Hadis, jawablah minal bahbaroh ilal makbarah. Difahami? Ya, minal mahbaroh ilal makbaroh, dari tinta tersebut sampai ikut ke liang lahat. Kalau sebagian para ulama mengatakan apa? Minal mahdi ilal lalahdi, dari ayunan sampai liang lahat. Difahami? Untuk baca buku bagus namanya ada 3 buku terjemahan bahasa Indonesia ditulis oleh Ustadz Mukhtar Ibn. Dia nulisnya itu waktu itu masih di Darul Hadis Damar, ya, berangkat yang rehla yang kedua. Judulnya Pemuda Diwarna-warni Thalabul Ilmi sama Duri-duri Kelabu. Itu buku bagus untuk membakar semangat pemuda dalam menuntut ilmu, karena buku itu ditulis oleh beliau, seingat ana, untuk Duri-duri Kelabu itu ditulis oleh beliau pada saat beliau sedang berada di Darul Hadis Damar. Ya, kalau ditanya rezeki berapa lama mondok, sampai mati nih mondok itu, belajar ilmu agama. Itu deh jawabannya. Kalau mondok enggak mesti nak sampai mati, antum jangan tinggal sini ngontrak rumah atau apa di situ. Amun nak sampai mati tinggal di sini enggak baca, antum harus punya istri, punya anak, dan tinggal di masjid ini ngontrak, dan kami tumpangi pulau kalau anak keluarga nak tinggal di sini. Tapi belajar itu sampai mati. Difahami pik? Ya. Wallahu ta'ala natafi bihadzal qadar.